Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Daraman Bapak Ibu. Alhamdulillah barakallah. Atur punten minggon kamari teu tiasa hadir, teu sempat ngasih kabar kalau rasa nuju di luar kota, pas emut-emut tos siang. Pas emut-emut tos siang teu masih ada. Atur punten, mudah-mudahan kamari ge tiasa aya diteraskeun nya istiqomah. Alhamdulillah. Mohon ngaji mah ulah liren. Ngaji mah ulah liren. Sakola oge ulah eureun. Ya, ngaji ulah liren, sakola ulah eureun. Nah, itu bentuk sakola kanggo urang mah nya, madrasah kanggo urang. Sasiereun sabeunyereun, sok sanaos nu dikupas, nu dibahasna, terkadang diulang-ulang, tiasa janten nu diulang teh ngajantenkeun eta teh hiji hikmah kanggo urang supados langkung paham, supados langkung paos. Ya, insyaallah mudah-mudahan urang diberikan kesehatan salalamina. Dipasihan naon namina teh kakiatan salalamina kanggo naon? Kanggo ibadah. Salah sawios ibadahnya nyaeta dinten ieu urang alhamdulillah tiasa ngaos Al-Qur'an sasarengan berjamaah, tiasa ngupingkeun hikmah, ilmu hikmah anu insyaallah kakuping ku urang sadayana dina dinten ieu insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, dan ketika tidur pun kita berharap semua itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beraktivitas sesuai dengan profesi kita, ada yang jadi PNS, ada yang jadi petani, pedagang, pegawai swasta, sadayana berkiprah lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah. Namun terkadang di sisa waktu yang ada yang diberikan kepada kita, terkadang kita tuh banyak lalai, banyak hilap, banyak lupa. Banyak lalai, banyak hilap, banyak lupa. Inilah kewajiban kita untuk senantiasa watawassaw bil haq, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Mudah-mudahan di dalam lingkup kita ini, di dalam majelis kita ini bagian dari watawassaw bil haq. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk saling mengingatkan. Selain kita dapat hikmah, selain kita dapat ilmu, tentunya kita pun saling mengingatkan di antara kita. Bukan berarti yang menyampaikan itu sudah lebih baik, bukan berarti yang menyampaikan itu sudah lebih tahu, bukan berarti yang menyampaikan itu sudah lebih bisa, lebih soleh dan lain sebagainya. Bukan. Jadi tatkala menyampaikan, disampaikan, siapapun yang menyampaikannya adalah diniatkan lillahi ta'ala dalam rangka watawassaw bil haq tadi, ya. Jadi apa yang harus menjadi teladan kita kepada siapapun, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikannya, tapi dengarkan apa yang disampaikannya, ya, insyaallah. Tadi disampaikan apa yang kita cari adalah ridho Allah. Bahkan konon katanya ridho Allah ini lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Ridho Allah ini lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Bahkan kita sudah dawamkan setiap hari, di pagi hari, bahkan ketika bermunajat kita, berdoa kita pun mendawamkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul ketika pagi hari tidak pernah terlepas dari doa ini. Diikuti oleh para sahabatnya, para alim ulama, dan insya Allah berita ini
terdengar oleh kita, bahkan bisa jadi kita sudah mendawamkan dan mengamalkan. Lisannya tidak pernah kering, senantiasa basah dengan kalimat ini. Apa kalimat itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita ridho Islam menjadi agama kita. Kita ridho baginda Rasul menjadi nabi kita, menjadi rasul kita. Ya. Raditu billahi robba. Bahkan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Jadi ketika kita ridho, maka insya Allah pun akan ridho. Dengan kalimat yang sederhana ini bisa jadi berdampak yang luar biasa. Apa dampaknya? Langkah kita disertai dengan ridho Allah. Niat kita disertai dengan ridho Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita kerjakan, ridho Allah menyertai kita. Makanya setiap aktivitas jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah. Bagaimana caranya? Tatkala kita akan melakukan sesuatu, tentunya ada doanya. Mulailah dengan doa. Insya Allah, kalau semua hal dimulai dengan doa, maka karunia Allah akan menyertai, rahmat Allah akan menyertai, dan ridho Allah menyertai kita. Mau makan kita berdoa, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau tidur kita berdoa, mau aktivitas yang lain kita berdoa, sono ka istri, sono ka suami, kita pun berdoa. Jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa. Karena apa? Tatkala Allah dilupakan, maka kata Allah ini menegaskan, ketika kita mengawali sebuah aktivitas yang tidak disertai dengan menyebut namaku, kata Allah, maka terputuslah dari rahmat. Jadi senantiasa bismillah, paling tidak bismillah. Badai nulis, badai nanda tangan, bismillah. Badai mengerjakan gober, bismillah. Badai dinas malam, tuk piket malam, bismillah. Siang malam senantiasa bismillah, maka insya Allah akan membimbing kita sebagaimana munajat kita. Apa munajat kita, doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Orang sawengi 24 jam berapa kali ayat ini kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak di dalam sholat yang wajib ada 17 kali berarti kita membaca ayat ini. Nah, ini artinya apa? Ini menegaskan kepada kita bahwa ihdinas siratal mustaqim itu bukan di sana. Bukan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim itu di sini. Petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang penuh dengan kebenaran. Ya, yang penuh dengan kebenaran. Apa di dalamnya? Yakni dinul Islam. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah dinul Islam, ajaran kita, ajaran agama kita. Ya. Barang siapa Palurah Wilujeng Sumpur. Kata baginda Rasul, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap ilmu agamanya. Punten, urang teh sejak lahir Islam. Sejak lahir Islam, tos remaja Islam, tos dewasa Islam kene, ayeuna tos sepuh urang teh Islam kene. Alhamdulillah. Namun demikian, mari kita berkaca kepada diri kita sejauh mana kita memahami agama kita, memahami, menyayangi agama kita. Katanya konon sekarang itu ada orang yang mengaku agama Islam, memeluk Islam, tapi menjelekan Islam. Menjelekan Islam. Padahal ketika kita memeluk, tidak mungkin kita memukul, tidak mungkin yang dipeluk oleh kita disakiti.
Yang namanya memeluk adalah dengan bentuk kasih sayang. Ketika kita memeluk agama kita, agama Islam, maka seyogyanya agama itulah yang kita bela. Sampai mati kita akan membela agama kita. Benar semuanya? Oh, jadi bentuk kita memeluk agama Islam, bentuk kita mencintai agama kita, diantaranya kita sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis taklim, sering membaca Al-Quran, kitab suci kita yang menjadi petunjuk kita tatkala kita beribadah, beraktivitas dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang kita cari sebetulnya adalah ridho Allah. Maka we kurang Bandungan wae sanes ngabandungan aktivitas batur Bandungan perhatikeun aktivitas urang sadidinten cik kinten-kintena anu diucapkeun ku urang apakah ridho Allah, yang dilihat oleh kita apakah mendatangkan ridho Allah, apakah yang kita dengar mendatangkan ridho Allah, apakah yang kita kerjakan, yang kita tuju suatu tempat adalah mendatangkan ridho Allah. Kantun evaluasi sapertos kumaha urang tingawitan boga dugi ka kulem deui. Upami teh mah di antawis aya nu ditingali ku urang, naha acara TV, naha film, naha video nu aya dina HP urang mengakibatkan itu tidak mendapatkan ridho, da urang ge terang mana anu akan dapat ridho, mana nu henteu urang terang. Ya, anu katingali oratna meureunna teu ridho Allah. Pira ku urang ditingali teras. Ya, aya tetangga ngagibah ngobrolkeun tatanggi nu sanes, da ieu mah fakta disebutnya. Da ieu mah nyaan sanes nyaritakeun, justru eta teh nyaritakeun. Ya, demi Allah urang mah teh sanes ngomongkeun ieu mah nyaan ngomongkeun. Make demi Allah sagala, justru eta teh nuju nyaritakeun nu disebut teh gibah. Nah, ieu urang teh terkadang mah terpeleset kepada hal yang sepele. Makanya tatkala kita berkerumun, ngobrol dengan teman, ketika ngariung teh terkadang kita tidak kontrol. Ngobrolkeun si A, ngobrolkeun si B dan lain sebagainya, bla 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 teu karaos waktos teh. Upami ngobrolna wengi dugi ka tengah wengi, terkadang mah dugi ka subuh eta ngobrol teh. Bahkan obrolan itu tak bernilai dan tak bermakna. Ya, tapi kalau hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, obrolannya insya Allah memiliki nilai, memiliki makna. Insya Allah. Teu aya nu sanes nu kurang dipilari teh kecuali ridhonya Allah. Palurah dinas di dieu insya Allah mendapatkan ridho Allah. Selama diniatkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Makanya ketika kita keluar rumah menuju kemanapun, dimanapun kita berada, jangan lupa doa itu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah langkah kita dilindungi oleh Allah, langkah kita diselamatkan oleh Allah. Apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita dengar, apa yang akan kita tuju, semuanya mendapatkan petunjuk daripada Allah. Ya, ulah dugi kaki aya istilah Sunda palurah kieu Bapak Ibu. Capek gawe teu kapake. Gawena dipilampah, capekna karaosan tapi teu kapake. Ya? Tapi teu kapake. Apa yang kita rasakan? Upami urang kos didamel yeuh, serius menurut urang tapi teu kapake. Kumaha tah? Mendenghel nyeriha. Cobi upami salat urang teu kapake. Upami bacaan Al-Qur'an urang teu kapake. Upami zakat urang teu kapake. Upami ibadah haji urang teu kapake. Urang ngaraos mendenghel teu Pak? Tangtosna oge ngaraos hanjakal mendenghel. Kapan hanjakalna ketika salat tidak ini? Maka tatkala dihisab di yaumil akhir. Kata baginda Rasul di dalam sebuah riwayat, konon katanya begini. Hisapan pertama, pertanyaan pertama terhadap suatu amal manusia yang dipertanyakan adalah terkait dengan sholat. Jika sholatnya baik, maka amal yang lain baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amal yang lain juga tidak baik.
Berarti kita fokus perbaiki sholat kita. Kan orang mah sholatnya ngan saukur cupar kewajiban kan ya. Ngan saukur cupar kewajiban. Orang mah tara naon namina teh terkadang mah lupa bab toharoh, bab suci nah tos laras urang teh wudu teh. Karena syarat sah salat di antawisnya adalah bersuci. Kan terkadang mah urang mah asal basuh, kucuprukan. Asal kucuprukan we asal basuh. Teu memenuhi syarat. Padahal ketika kita berbicara syarat dan ketentuan berlaku, artinya syarat itu adalah mutlak adanya. Punten, kamari waktu sababaraha pangkar didugikeun. Ai salat wajib sunah, Pak. Salat fardu wajib? Wajib. Namina ge fardu nya. Fardu teh kan wajib. Salat itu wajib. Berarti ilmu menuntut terkait dengan salat, mencari ilmu terkait dengan salat juga wajib. Zakat wajib? Wajib. Berarti ilmu tentang zakat wajib kita cari, kita harus tahu. Haji wajib? Wajib. Bagi yang mampu. Ilmu tentang haji juga wajib kita tahu. Nah, artinya apa? Tatkala kita kita tahu bahwa amalan itu adalah amalan wajib, maka ilmu pendukungnya juga menjadi wajib kita dapatkan, kita cari, kita raih, ya, insya Allah. Jadi pangaosan orang teu cukup ngan saukur sakali dina saminggu, teu cekap. Begitu luasnya ilmu agama kita, begitu dalamnya ilmu agama kita, urang aya di mana? Cobi, upami saminggu sakali, kinten-kinten kita akan luas dan dalam atau dangkal-dangkal saja. Kan gitu nya banyak. Jadi ilmu agama ini begitu luar biasa luas, mau dari sisi fikih, mau dari sisi muamalah dan lain sebagainya. Tinggal kita mau belajarnya. Begitu luas dan dalamnya, jangan sampai usia kita bertambah, ilmu kita tidak bertambah. Istiqomah ilmu namanya, keangger gitu. Nah ini jangan dipertahankan istiqomah yang seperti ini. Amal yang istiqomah itu yang dipertahankan, tapi ilmu istiqomah jangan dipertahankan. Artinya tenambihan itu. Insya Allah kalau ilmunya tidak berkembang, amalnya pun demikian. Kenapa? Karena amal tidak didukung dengan ilmu tertolak, kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Tiap hari kita diberikan waktu, bisa jadi dapat ilmu dari HP kita, bisa jadi dapat ilmu dari buku kita, bisa jadi dapat ilmu dari mendengarkan, melihat, membaca, mengamati dan lain sebagainya, ya. Jadi luar biasa. Allah memberikan kesempatan kepada kita yang tentunya harus dimanfaatkan maksimal oleh kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dalam rangka beribadah kepada Allah, yang tentunya salah satu diantaranya adalah istiqomah mencari ilmu. Nah, upami urang punten, kata baginda Rasul, orang yang rugi itu orang yang amal hari ini sama dengan kemarin. Rugel, sami wae rugel, komolang dikirangan gitu kan. Orang yang baik itu, yang beruntung itu, amal hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan amal hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau berbicara hari. Kalau berbicara bulan juga demikian. Kalau berbicara tahun juga demikian. Tahun kemarin kita amal anu dikojokkeun tahun kemarin naon? Apakah sholat duha? Apakah sholat tahajud? Apakah sholat witir? Tahun ayeuna kedah nambihan. Upami tahun kamari duha, berarti tahun ayeuna tambihan ku witir. Tahun ayeuna tambihan ku tahajud. Tahun ayeuna tambihan ku salat tobat. Tahun ayeuna tambihan, maka silahkan. Begitu banyak amalan yang bisa kita amalkan, tinggal kita mau memilih yang mana. Jangan sampai begini, begitu banyak amalnya, begitu banyak juga yang ditinggalkan. Ya. Amal yang dicontohkannya banyak, kita tidak satupun yang bisa kita amalkan. Kalau amalan itu banyak, kalau kita tidak mampu, yang mampu kita apa? Piraku tahun kamari, sami sareng tahun ayeuna, kan gitu.
Upami tahun kamari baca Al-Quran teh maghrib bungkul, ayeuna nama tambihan sareng bada sholat subuh. Kan gitu. Upami tahun kamari teu acan sholat duha, tahun ayeuna ajari sholat duha, belajar sholat duha. Dalam sebuah buku disebutkan begini, mintalah rizkimu tatkala rizki itu sedang dibagi-bagi. Kapan rizki itu dibagi-bagi? Di waktu duha katanya. Mintalah rizkimu ketika rizki itu sedang dibagi-bagi oleh Allah. Ketika duha, orang memohon. Rizki itu bukan berarti uang saja, bukan berarti jabatan saja, bukan berarti niaga saja. Kita diberikan sehat, rizki yang tak ternilai. Kita berada dalam keistiqomahan iman dan Islam, ini rizki yang tak ternilai. Ya. Jadi rizki itu jangan serta-merta dikaitkan dengan materi. Tapi sehat kita adalah sebuah rizki, iman kita tetap bertambah juga sebuah rizki, amal kita meningkat adalah rizki. Bahkan sering rizki kurang ditolak, Pak. Ya, kantos nolak rizki. Upami rizki urusan dunia mah biasa janten teu ditolak ke urang. Tapi rizki urusan akhirat ku urang sering ditolak, Pak. Kedeui kadang gitunya punten berapa kali kita tepat waktu ketika muazin mengumandangkan azan. Kan eta teh rezeki nu luar biasa. Tapi ku urang dijawab kedeui da waktu salat mah masih aya. Padahal Allah memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita, di dalam kalimat azan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari laksanakan sholat, mari raih kemenangan. Kan gitu. Dalam azan sudah ada sinyal bahwa kemenangan akan didapat tatkala kita bisa sholat berjamaah. Hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Tapi kok orang ditolak, Pak? Ya. Serta merta orang ditolak. Kedeui ieu nuju sibuk di damel, nanti saja ini sedang rapat, nanti saja ini sedang ngarambet, ini sedang berkebun, ini itu dan lain sebagainya. Ya, senantiasa kita banyak alasan. Padahal katanya orang sukses itu bukan banyak alasan, tapi orang sukses itu banyak strategi, banyak cara, bukan banyak alasan. Ya, insyaallah mudah-mudahan sedikit motivasi ini, sedikit evaluasi ini yang kita dengar menjadikan kita waspada. Ternyata waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk orang soleh 24 jam, untuk penjahat 24 jam, untuk kita semua juga 24 jam. Tinggal kita bagaimana memaknai dari 24 jam ini menjadi sebuah hal yang bisa mendatangkan ridhonya. Jangan lupa setiap hari doa tadi oleh baginda Rasul. Osok Bapak Ibu didawamkeun tiap enjing, tiap gugah utamina. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku, aku ridho baginda Rasul menjadi Rasulku, dan aku ridho Islam menjadi agama. Kalau ini kalimat ini senantiasa kita dawamkan, kita lafalkan dalam doa dan munajat kita, apakah mau tidur, apakah bangun tidur, apakah dalam doa munajat kita setiap sholat fardu, maka insya Allah Allah menyertai kita beserta ridho. Kan etan ku urang dipilari temanya ridho Allah. Sok sanaos urang untuk jantan presiden, insya Allah ridho Allah nu utami mah, ya insya Allah. Upami Allah tos ridho mah, insya Allah lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk senantiasa kepada kita, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan yang tentunya mendapatkan kebaikan bagi kita sekalian. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam hal kebaikan, terutama dalam ibadah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap anu ku urang kapuping
Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Hatur punten bilih aya kaluluputan, hatur punten bilih aya kalelepatan, ulah lebet kana manah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadayana. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula fil barakati Allahumul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan sok sanaosa kedik, sok sanaosa kedap aya manfaatna. Hatur punten bilih aya kaluluputan, hatur punten bilih aya kalelepatan, ulah lebet kana manah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadaya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.